Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya nama saya Sayyidah Muti Nur Aisyah dengan nomor induk mahasiswa 20123003 dari program studi Informatika Universitas Teknologi Digital. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil ujian akhir semester mata kuliah pengolahan citra digital dengan judul Analisis Perbandingan Metode Thresholding untuk Segmentasi Citra Medis pada Kasus Pneumonia. Nah, topik ini tuh saya pilih karena pneumonia itu merupakan salah satu penyakit paru-paru yang membutuhkan diagnosis cepat dan pengolahan citra digital eh, memiliki peran penting dalam membantu analisis citra medis khususnya citra ronsen dada atau chest X-ray. Baik, saya masuk ke pendahuluan dan latar belakang. Nah, pneumonia sendiri ini tuh adalah penyakit infeksi yang menyerang paru-paru dan dapat disebabkan oleh virus maupun bakteri. Dalam dunia medis sendiri. Salah satu metode pemeriksaan yang paling sering digunakan adalah ronsen dada. Namun, permasalahan yang sering muncul adalah citra ronsen sendiri itu memiliki kontras yang rendah dan perbedaan visual antara jaringan paru normal dan area infeksi itu biasanya seringkali tidak terlalu jelas jika hanya dilihat secara kasat mata. Oleh karena itu diperlukan namanya bantuan pengolahan citra digital khususnya pada tahap segmentasi citra untuk membantu memisahkan area paru yang terinfeksi dari jaringan yang masih sehat secara lebih objektif dan terukur. Nah, pada penelitian ini sendiri itu saya melakukan perbandingan dengan 3 metode thresholding, yaitu yang pertama ada global thresholding, lalu ada Otsu thresholding, dan yang terakhir ada adaptive thresholding. Nah, ketiga metode ini tuh dibandingkan untuk melihat metode mana yang paling efektif dalam menangani citra ronsen paru pada kasus pneumonia sendiri. Kita masuk ke landasan teori. Nah, di landasan teori ini tuh citra ronsen dada atau chest X-ray itu dalam pengolahan citra digital direpresentasikan sebagai sebuah matriks 2 dimensi, di mana setiap elemen matriks itu disebut sebagai piksel, dan setiap piksel ini memiliki nilai intensitas keabuan dari 0 sampai 255. Nah, dalam penelitian ini sendiri, citra itu dibagi ke dalam 3 kategori utama ya. Yang pertama ada paru normal, lalu ada pneumonia akibat virus, dan ada pneumonia akibat bakteri. Ini bisa kita lihat di gambarnya. Nah, secara visualnya itu, paru normal itu biasanya tampak gelap dan bersih. Dan paru dengan pneumonia virus menampilkan pola kabut halus yang dikenal sebagai ground glass opacity. Lalu yang paru pneumonia bakteri menampilkan area putih terang atau konsolidasi. Nah, karena perbedaan visual ini tuh seringkali samar, maka segmentasi citra itu menjadi sangat penting ya. Baik, kita masuk ke segmentasi citra sendiri. Nah, segmentasi citra itu adalah proses untuk memisahkan objek utama atau foreground dari latar belakang atau background berdasarkan karakteristik tertentu. Dalam hal ini adalah nilai intensitas piksel. Nah, salah satu metode segmentasi paling sederhana adalah thresholding ya, yang tadi sudah saya jelaskan, yaitu dengan menentukan nilai ambang atau threshold. Jadi threshold itu adalah nilai ambang. Secara konsep, piksel dengan nilai intensitas di atas threshold akan diklasifikasikan sebagai objek. Nah, sedangkan piksel di bawah threshold akan menjadi latar belakang. Nah, dalam penelitian ini tuh digunakan 2 pendekatan utama thresholding, yaitu ada global thresholding yang menggunakan satu nilai ambang untuk seluruh citra, dan ada adaptive thresholding yang menghitung nilai ambang secara lokal. Namun global thresholding sendiri ini tuh memiliki kelemahan karena sensitif terhadap perubahan pencahayaan. Yang mana sehingga sering gagal pada citra medis dengan kontras rendah. Nah, kita masuk ke metode Otsu ya. Metode Otsu itu untuk mengatasi kelemahan yang tadi digunakanlah namanya metode Otsu, yaitu metode thresholding otomatis yang menentukan nilai ambang dengan cara memaksimalkan varians antar kelas. Nah, metode Otsu sendiri ini bekerja berdasarkan analisis histogram citra. Jika histogram memiliki 2 puncak, nah nih kita bisa lihat ya,
Jika histogram memiliki dua puncak atau bersifat bimodal, maka metode Otsu akan mencari titik terendah di antara dua puncak tersebut sebagai nilai threshold utama. Nih, seperti ini. Akan mencari titik apa namanya tadi terendah di antara dua puncak tersebut. Nah, sebagai nilai threshold optimalnya. Jadi pada penelitian ini tuh citra paranormal menghasilkan nilai ambang. Nah, jadi pada penelitian itu tuh citra normal paranormal itu mencapai nilai ambang 108 dan pneumonia virus 96%, lalu pneumonia bakteri 104%. Nah, perbedaan nilai ini tuh menunjukkan bahwa nilai threshold itu bersifat adaptif, tergantung pada karakteristik citra. Lalu selanjutnya kita masuk ke adaptive thresholding. Nah, adaptive thresholding ini tuh berbeda dengan metode Otsu tadi, di mana adaptive thresholding ini tuh menentukan nilai ambang yang berbeda untuk setiap area kecil citra. Nah, metode ini tuh sangat efektif untuk menangkap detail tekstur halus, mendeteksi infiltrat pneumonia yang samar, namun dia ada kelemahannya sendiri yaitu munculnya noise berupa bintik-bintik putih karena algoritma berusaha mencari perbedaan sekecil apapun pada setiap blok lokal. Di sini implementasi program yang saya gunakan itu saya menggunakan bahasa Python dan pustaka OpenCV pada Google Colab. Berikut adalah potongan kode atau sintaks utama yang digunakan untuk Otsu thresholding otomatis. Nah, ini menggunakan ini, di mana variabel ini tuh akan menyimpan angka ambang yang ditemukan secara otomatis. Lalu untuk adaptive thresholding untuk lokalnya berbeda ya dengan Otsu yang memakai satu angka untuk seluruh gambar. Metode ini tuh membagi gambar menjadi kotak-kotak kecil. Nah, jadi implementasi kode tadi sendiri itu menunjukkan perbedaan mendasar antara metode segmentasi global dan lokal. Nah, baris kode yang pertama itu menerapkan Otsu secara otomatis untuk menghitung nilai ambang optimal dengan meminimalkan varians pixel antar kelas. Jadi untuk efektifnya untuk memisahkan struktur besar paru-paru. Sementara untuk yang baris kedua tadi yang adaptif itu menghitung ambang batas pada setiap wilayah kecil citra sehingga mampu menonjolkan detail tekstur halus yang mungkin hilang pada metode global. Kita masuk ke metodologi penelitian. Nah, di metodologi penelitian ini tuh kita melalui beberapa tahapan. Eh, Seperti yang bisa dilihat di flowchartnya, saya besarkan lagi ya. Nah, kita itu melalui tahapan studi literatur, pengumpulan dataset dari Kaggle, pre-processing data, grayscale dan blur, lalu implementasi metode thresholding, global, Otsu, dan adaptif. Yang terakhir itu analisis hasil. Nah, saya jelaskan lagi, pada tahap pre-processing sendiri dilakukan konversi citra ke grayscale, penerapan Gaussian blur untuk mengurangi noise, dan implementasi dilakukan menggunakan bahasa Python dengan pustaka OpenCV pada lingkungan Google Colab. Lalu itu secara singkatnya ya. Nah, tahapan akhirnya itu difokuskan pada analisis segmentasi yang diperoleh. Evaluasi ini tuh dilakukan melalui perbandingan visual dan numerik untuk menilai kemampuan masing-masing metode dalam memisahkan area paru-paru serta menonjolkan daerah yang terindikasi infeksi. Nah, selain itu juga nilai ambang yang dihasilkan oleh metode Otsu sendiri dicatat dan disusun dalam bentuk tabel perbandingan sebagai bahan analisis lanjutan. Nah, sumber data yang dalam penelitian ini tuh saya peroleh dari platform Kaggle dengan judul Label Chest X-ray Image atau pneumonia versus normal. Nah, dataset ini tuh terdiri dari citra ronsen dada dalam format JPEG yang telah dilabeli menjadi 3 kategori, yaitu ada normal, viral pneumonia, dan virus pneumonia dan bakterial pneumonia. Nih, seperti ini. Datanya saya masukkan ke dalam Google Colab. Baik, kita masuk ke hasil hasil segmentasinya ya. Nah, dari hasil segmentasinya sendiri, pada citra paru normal itu global thresholding masih memotong beberapa bagian. Sebentar saya besarkan. Oke.
Nah, ini itu untuk pengujian citra paru normal. Output thresholding itu menghasilkan segmentasi paling bersih dan adaptive thresholding itu menghasilkan noise. Ini untuk perbandingan segmentasi pada citra paru normal yang saya lakukan pada Google Colab. Nah, jadi pada pengujian pertama itu menggunakan citra paru-paru sehat atau paru-paru normal terlihat distribusi intensitas piksel yang sangat kontras antar area udara di dalam paru-paru dengan jaringan tulang rusuk. Dan pada global thresholding, ini kan foto aslinya, dan pada global thresholding ini tuh berhasil memisahkan paru-paru, namun terdapat beberapa bagian diafragma yang ikut terpotong karena intensitasnya yang mendekati nilai ambang statis tadi. Lalu untuk output thresholding ini tuh menghasilkan segmentasi yang paling bersih dengan nilai ambang otomatis sebesar 108. Nah, metode ini sendiri tuh mampu mempertahankan bentuk anatomi paru secara utuh tanpa banyak gangguan noise di area latar belakangnya. Lalu untuk adaptive thresholding menunjukkan detail tulang rusuk yang sangat tajam ya. Namun pada area paru yang seharusnya hitam pekat, muncul bintik-bintik putih atau noise karena algoritma mencoba mencari variasi lokal pada area yang sebenarnya homogen. Lalu selanjutnya hasil segmentasi pneumonia virus. Nah, pengujian kedua itu dilakukan pada citra pneumonia yang disebabkan oleh virus. Secara visual, terdapat corak halus atau ground glass opacity pada area paru-paru. Nah, jadi hasil segmentasi nih pada citra pneumonia atau di gambar 6 ini tuh menunjukkan tantangan yang lebih tinggi dibandingkan citra normal. Ada kehadiran corak ground glass opacity yang menyebabkan batas antara objek menjadi samar. Yang pertama, global thresholding-nya itu terlihat gagal mengisolasi area infeksi, banyak detail paru yang hilang karena nilai ambang statis tidak mampu beradaptasi dengan penurunan kontras pada citra. Lalu output thresholding-nya itu menurunkan nilai ambang secara otomatis ke angka 96, di mana penurunan ini tuh sangat tepat karena citra pneumonia virus cenderung lebih redup atau abu-abu. Hasilnya, area paru tetap terlihat luas meskipun ada sedikit distorsi pada tepiannya. Lalu yang terakhir ada adaptive thresholding, di mana sangat unggul dalam memvisualisasikan tekstur kabut akibat infeksi virus. Nah, meskipun kotor oleh noise, metode ini tuh memberikan gambaran paling jelas mengenai persebaran infeksi di lobus paru-paru. Lalu yang terakhir itu ada hasil segmentasi pada pneumonia bakteri. Di mana pengujian ketiga ini tuh tadi pada paru-paru yang terkena pneumonia bakteri menunjukkan adanya konsolidasi atau area putih yang lebih padat dibandingkan infeksi virus. Nah, pada citra ini tuh terdapat area konsolidasi yang padat atau radiopak radiopaku. Mohon maaf kalau misalkan saya salah membacanya. Radiopakue pokoknya. Yang biasanya terlihat putih pada pekat pada ronsen asli. Nah, nih pada global thresholding ini tuh menghasilkan gambar yang terlalu kontras sehingga area konsolidasi bakteri seringkali menyatu dengan bayangan tulang atau bayangan jantungnya. Nah, lalu yang output thresholding menghasilkan nilai ambang 104 di mana metode ini tuh memberikan keseimbangan yang baik di mana area infeksi yang padat dapat terpisah dari area latar belakang yang gelap, memberikan visualisasi yang solid untuk kebutuhan diagnosis cepat. Lalu yang terakhir ada adaptive thresholding, berhasil mendeteksi batas-batas konsolidasi bakteri dengan sangat detail. Garis-garis halus pada tepian infeksi terlihat lebih jelas dibandingkan metode lainnya, yang sangat berguna jika tujuannya adalah untuk melihat perluasan infeksi ke jaringan sekitarnya. Tadi sudah saya jelaskan untuk analisis perbandingan nilai ambang ya. Ini rangkuman nilai ambangnya. Nah, jadi dari kesimpulan dari hasil eksperimennya itu adalah berdasarkan penelitian ini tuh dapat disimpulkan bahwa metode Otsu thresholding sendiri itu paling efektif untuk segmentasi citra ronsen paru, dan adaptive thresholding itu unggul dalam detail namun masih menghasilkan noise, dan global thresholding kurang cocok untuk citra medis. Nah, jadi preprocessing ini tuh sangat berpengaruh terhadap hasil segmentasi. Nah, baik, mungkin demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai perbandingan metode thresholding untuk segmentasi citra medis pada kasus pneumonia, dan yang dapat saya pahami ya, mungkin cukup sekian yang dapat saya paparkan, yang saya pahami juga. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.